Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai masa penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan ini lebih cenderung adanya upaya penggantian ideologi. Contohnya seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ada di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Ini memiliki tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang memiliki tujuan mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Selain ideologi juga adanya penyimpangan mengenai bentuk negara. Nah, bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Indonesia. Tetapi memang ketika itu pernah berubah karena Belanda datang kembali, berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi memang para warga negara Indonesia tetap ingin memiliki kesatuan, menjadi negara kesatuan, sehingga kembali lagi ke bentuknya menjadi negara kesatuan. Nah, ini ada pemimpin yang masih ingin tetap dalam mempertahankan bentuk negara Pasundan dan mempertahankan tentaranya sendiri, yaitu APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Oke, kita masuk ke masa Orde Lama. Nah, pada Orde Lama ini memperlihatkan banyak kondisi negara pada saat itu menganut demokrasi liberal. Kenapa dianutnya demokrasi liberal? Karena setelah kita dijajah, ditekan, nah disinilah akhirnya pemerintah lebih mengarah ke liberal, diberikan kebebasan individu untuk melakukan hal. Nah, tetapi ya pada periode ini juga terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu dijelaskan bahwa presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Nah, pada masa Orde Lama ini adanya ketetapan MPR yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu kan jelas ya, bertentangan. Yang seharusnya harus dipilih oleh rakyat selama 5 tahun sekali. Ini MPR menetapkan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat otomatis wakil dari rakyat. Karena wakil dari rakyat itu dipilih oleh rakyat. Nah, pada tahun 1955 DPR hasil pemilihan rakyat dibubarkan oleh presiden. Kemudian dibentuk DPR GR atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang tidak dipilih oleh rakyat, tapi sebagian besar itu dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Berarti kan ini sangat bertentangan. Kenapa? Karena DPR itu harusnya dipilih oleh rakyat, tapi pada Orde Lama ini sebagian besar dipilih oleh presiden. Jadi bukan wakil rakyat, tapi lebih cenderung ke wakil presiden. Oke, yang keempat ada percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama, dan komunis atau yang disebut dengan Nasakon. Tetapi ternyata tidak cocok untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke masa Orde Baru. Orde Baru ini berarti ketika zaman Soeharto.
Ya, Orde Baru ini memperlihatkan niat untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun, terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kemudian dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Nah, hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain yang pertama adalah kebebasan pers dianggap terbatas. Ya, kalau kita lihat sekarang kan media massa baik secara elektronik, kemudian itu kan sekarang itu hal biasa untuk mengkritik presiden atau pemerintahan. Nah, pada zaman Orde Baru ini nggak boleh. Bahkan bila ada media massa yang berani menjelek-jelekan pemerintahan, itu bisa mengarah ke penutupan media massanya, seperti yang terjadi pada majalah Tempo dan tabloid Detik. Kemudian pemerintahan cenderung sentralistik. Sentralistik ini adalah pemerintahan pusat, secara memusat di pemerintahan pusat saja. Di daerah, ya kalau sekarang kan di daerah, setiap daerah punya kebijakan masing-masing mengatur daerahnya, walaupun tidak lepas dari pemerintahan pusat, harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, pada zaman Orde Baru, pemerintahan daerah hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Ya, jadi lebih cenderung ke sentralistik. Jadi semua kuasanya ada di pemerintah pusat. Daerah kewenangannya tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Antara lain hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilu. Ya, saat itu demokrasi adalah dimana kita mengaspirasikan, ya, bisa dengan cara dengan adanya partai politik. Kalau kita lihat sekarang itu kan partai politik banyak. Nah, pada zaman Orde Baru partai politik itu cuma 3, yaitu Golkar, PDI, P3. Kalau sekarang kan banyak, ya, beraneka karena memang dikasih kebebasan untuk berpolitik atau membentuk sebuah organisasi. Nah, kalau zaman Orde Baru tidak bisa sebebas sekarang. Kemudian yang keempat, diduga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN. Apa korupsi? Korupsi adalah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya nih, ada anggaran, ya sekarang lebih banyak nih, ya itu sebenarnya sudah terjadi pada zaman Orde Baru, ya misalnya dana bansos, ya seharusnya per orang 10.000 dicatut jadi 8.000, itu namanya korupsi, ya. Kemudian kolusi itu lebih cenderung kayak seperti kong kali kong. Misalnya kamu punya jabatan, nah ketika jabatan ada tender untuk misalnya membuat jalan, nah itu kan beberapa perusahaan akan melakukan tender, ya, memberikan proposalnya untuk mengajukan supaya bisa memenangkan proposalnya. Nah, sebelum adanya tender ini, dia sudah kerjasama. Nah, nanti ini ya menangin, nanti saya kasih uang. Nah, itu namanya kolusi. Kemudian nepotisme, kekeluargaan. Misalnya dia jadi presiden, nanti keluarganya diajak menjadi menteri, itu namanya nepotisme, sehingga menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi di Indonesia. Keluarganya makin kaya, masyarakatnya semakin susah. Lanjut ke masa reformasi. Nah, pada masa reformasi pemerintahan ini
Pemerintahan era reformasi ini berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi dalam perjalanannya tetap terjadi dinamika dengan munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila. Misalnya seperti separatisme, ya, kemudian radikalisme, terorisme. Nah, kondisi ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Untuk tugas, saya akan memberikan soal 5. Ya. Kalian kerjakan dengan teliti, semua jawaban ada di materi yang saya berikan. Nilai minimal 60. Di bawah 60 silakan kalian mengulang kembali, kerjakan sampai mendapat nilai minimal 60. Paham ya? Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.